Apa kareba? Baji-baji tu. Kata ngaseng batu di Mangkasar. Nakut tanam tim ngaseng. Selamat ki batu rianne acaraya KNM 2013. Mari kini. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Teman-teman dari Maluku dipersilakan untuk berdiri. Selamat malam saudara semua. Katong dari Maluku. Selamat baku dapalai di KNM 2013. Ubu naflahar kita di Kinebun. Tete manis memberkati katong semua. Jange. Teman-teman dari Papua Barat dipersilakan untuk berdiri. Josupa naik masraran koya fararun kemnas ne tampur di turun maikior. Selamat datang di Camp Nasional Mahasiswa tahun 2013. Inggo marisen fararun ne biye barkatu eko rotu pine. Kami berharap melalui camp ini Tuhan memberkati kita semua. Injo. Shalom. Teman-teman dari Jayapura dipersilakan berdiri. Baje-baje, kamu semua kabar bagaimana? Ada tong sapa dorang kah? Sip kakak. Inggo rosok Papua, Inggo Kopen, Rarama Bebe. Inggo Kopen, Rarama Bebe. Para Pananjur known is Camp Nasional Mahasiswa 2013. Mansere di knockout. Yang artinya Kami beserta Camp Nasional 2013 dari Papua mengucapkan selamat mengikuti Camp Nasional. Teman-teman dari Kamboja. Jumripsu, Saksvaite, Sakan. Hai Indonesia dan Kamboja, mari bersama-sama berdiri kita nyanyikan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur.
dari berbagai daerah dapat menjadi terang Tuhan bagi bangsa ini, dan dunia pun melihat kemuliaannya. Untuk menyambut firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Shine Jesus Shine. Sweetness of your beaming brightness, so our faces display your likeness, never changing from glory to glory. Mirror, mirror, our wonderful story. Shine on me, shine on me, shine Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Let Spirit blaze, set our hearts on fire. The river flow, flood the nations with praise and mercy. Stand for your word, Lord, and never be Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, teman-teman, kakak-kakak yang saya cintai. Camp Nasional 2013. Oke, baik ya. Ya, jadi selamat datang para pengurus nasional, juga para pengurus dari Jakarta, dari daerah-daerah, kakak-kakak staf, dan juga teman-teman sekalian. Dan yang pasti welcome juga to Sir Wahyu. Ya. We are very thankful you have arrived safely here in Jakarta. Jadi kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan sampai tanggal 18 nanti, ya. Dan saya percaya Camp Nasional Mahasiswa ini adalah salah satu alat yang Tuhan pakai untuk memanggil anak-anaknya untuk menyatakan kemuliaannya bagi Indonesia maupun bagi dunia. Saya sendiri juga adalah produk Kemnas, ya. Tepatnya saya ikut Kemnas tahun 95. Pada waktu itu saya masih ingat yang khotbah abang kita yang ada di sini, yang nanti sebentar lagi juga akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu Bang Sagala, ya. Dan pada saat itulah, ya, saya merasa diteguhkan oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Sehingga akhirnya begitu saya lulus, saya menjadi staf perkantas sampai sekarang. Nah, semoga teman-teman juga boleh mengalami peneguhan akan panggilan teman-teman, dan juga boleh menemukan panggilan bagi yang belum merasa menemukan, supaya bisa menemukan panggilan Allah, supaya kita bisa mengerjakan panggilan Allah, menyatakan kemuliaan Allah, baik secara individu maupun secara komunal. Kita akan membaca Mazmur pasal 96. Kita akan baca bersama-sama ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Kita akan baca bergantian, Bapak Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman sekalian membaca ayat pertama, kemudian saya akan membaca ayat yang kedua, ya. Kemudian kita bergantian sampai selesai ayat 13, ya. Kita baca. Silakan duluan ya, Bapak Ibu saudara sekalian, teman-teman. Mulai ayat pertama, lalu ayat kedua saya, dan kita baca bergantian. Oke, 1, 2, 3. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya.
Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh diundang oleh Tuhan di dalam pesta rohani, yaitu Camp Nasional Mahasiswa ke 2013 pada tahun 2013 pada tahun ini. Kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan. Kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami, menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu kepada kami, supaya kami boleh betul-betul menemukan dan mengalami peneguhan dari panggilan Allah, dan supaya hidup kami boleh benar-benar menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kakak-kakak, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita tadi sudah membaca Mazmur ini mengajak kita untuk menyanyi memuji Tuhan, untuk mengabarkan keselamatan dari Allah, untuk menceritakan kemuliaan Allah di antara bangsa-bangsa, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Dengan kata lain, Mazmur ini mengajak untuk menyembah Allah, to worship God, menaikkan pujian, penyembahan kepada Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih perbuatan besar Allah bagi Israel sehingga pemazmur mengajak kita semua, mengajak umat Israel untuk memuji-muji Allah. Nah, salah satu hal terbesar adalah peristiwa keluaran. Ya. Israel keluar dari Mesir. Kalau kita membaca di pasal 9 ayat 13, Israel keluar dari Mesir karena tangan Allah yang perkasa itu, tangan Allah yang teracung melawan Firaun, menuntun mereka, membelah laut Teberau, sehingga mereka bisa keluar dari perbudakan dan menjadi bangsa yang merdeka. Untuk apa? Di pasal 9 ayat 13 itu dikatakan, supaya mereka beribadah kepada Allah. Artinya apa? Mereka dipanggil keluar, mereka dilepaskan dari perbudakan, supaya mereka bisa menyembah dan memuliakan Allah. Jadi kita bisa lihat di sini, fokus dari keluaran itu adalah God Himself. Sebetulnya fokus dari Exodus itu bukan umat Israel. Fokus dari kitab Keluaran adalah kemuliaan Allah yang harus dinyatakan di antara bangsa-bangsa melalui umat Israel yang sudah dibebaskannya. Jadi bukan semata-mata untuk Israel peristiwa Exodus ini. Dan kalau kita membaca, ya, saya ingin kita membaca dari Yehezkiel, ya, boleh ditunjukkan. Nah, Yehezkiel pasal 36. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dari ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3. Ya, Nabi Yehezkiel adalah nabi yang menubuatkan bagaimana Allah menghukum mereka, ya, kemudian mereka mengalami pembuangan ke Babel. Dan di sini Nabi Yehezkiel menyatakan, kalau Allah mau memulihkan Israel, ya, kalau Allah mau memulihkan Yehuda ini, dikatakan bukan karena kamu, bukan karena mereka mengalami pembuangan, bukan karena mereka diperbudak oleh bangsa asing, tetapi Yehezkiel mengatakan, karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang, aku akan menguduskan namaku yang besar, yang mulia, yang agung itu, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi kita lihat di sini, Keluaran fokusnya adalah Allah. Allah memimpin orang-orang Israel keluar dari Mesir supaya mereka bisa menyembah Allah. Dan waktu Allah melakukan pemulihan untuk umatnya,
Allah juga memulihkan sebetulnya bukan semata-mata karena dia mengasihi umatnya. Tentu Allah mengasihi umatnya, tapi lebih-lebih karena nama Allah, karena kekudusan namanya, karena kemuliaan namanya, karena namanya diinjak-injak bangsa-bangsa, karena ketidaktaatan umatnya. Dan itu yang membuat Allah bertindak. Nah, dan di Mazmur tadi, kalau kita kembali ke Mazmur 96, pemazmur mengajak kita untuk menyatakan kemuliaan Allah, menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah di antara bangsa-bangsa. Untuk apa Allah memerintahkan hal seperti ini? Untuk apa pemazmur mengajak umatnya untuk menyatakan kemuliaan Allah? Untuk apa? Kalau kita baca di Mazmur 96 tadi ayat 7 sampai 9, di situ jelas sekali terlihat, di situ dikatakan di ayat yang ke-7, kepada Tuhan dari suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jadi ajakan pemazmur, ajakan untuk menyanyi memuji Allah, menyatakan kebesaran Allah, itu adalah supaya suku-suku bangsa yang selama ini belum memuji Allah, belum menyembah Allah, pada akhirnya mereka juga boleh memuji-muji Allah, mengalami kebesaran Allah, dan memberikan penyembahan mereka kepada Allah, dan bukan kepada ilah-ilah yang lain, dewa-dewa mereka yang selama ini mereka turuti, yang selama ini mereka sembah, yang selama ini mereka takuti. Jadi tujuan kita menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan keselamatannya, perbuatan-perbuatan yang besar, adalah supaya Allah menerima kemuliaannya, kemuliaannya yang terbesar. Karena masih banyak orang memuliakan yang lain, mungkin memuliakan hawa nafsunya, mungkin memuliakan uangnya,